Kenapa dilipat, Beb? Bentar. Jadi nanti mayatnya akan diangkat supaya jangan diinjak sama yang angkat nanti. Oh. Tapi kalau mayatnya datang sendiri nggak perlu ya? Ya. Ini ditarik sedikit. Pelan. Nah, langsung ditaruh di atasnya. Ya. Jadi nggak kelihatan apa namanya anggota badannya. Langsung gini. Dua orang nanti di sini narik ini. Kalau di sini boleh daun bidara tadi itu dicampur. Kalau di Indonesia juga dicampur dengan serbuan cendana biasanya. Ada tahu kayu cendana? Baunya harum. Jadi bau cendana itu 3 macam itu dicampur jadi satu. Kemudian ini yang pertama yang paling bawah ya. Dan kalau kondisi apa namanya ini kain kafan ini kan dijahit ya, kelihatan dijahit. Nah, kalau berjahit seperti ini jangan sampai ini yang di dalam, ini harus di bawah. Yang jelek di bawah. Supaya Jahitannya, Beb ya. Tidak apa namanya menggores tubuh si mayat nanti. Baik itu yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Setelah ada tadi 3 macam itu, Kalau kayak ditaburkan. Jadi mayatnya masih di sana sewaktu selesai dimandikan. Oh, ikut di sini. Jadi ditaburkan, yang pertama ditaburkan, baru ditaruh yang kedua. Kapur barusnya ya ditaburkan. Yeah. Sama daun apa? Yang sudah dicampur 3 tadi. Dilihat ya, yang salah, yang apa jahitannya yang kurang bagus itu di bawah, supaya nggak ngegores ke mayit. Jadi yang pertama lebih lebar ini ya, seperti ini. Yang kedua lebih panjangnya tetap sama. Kalau panjang tetap sama, sesuai ukuran mayit. Kalau gemuk ya harus lebar juga. Baru ditaruh yang ketiga. Ini sunnahnya yang laki 3 lapis. Dilempit kepanjangan. Coba dilepas di sana. Oke. Ya. Taruhlah seperti ini. Jadi tentunya yang kedua tadi juga sudah ditaburkan, kecuali yang terakhir. Nah, sekarang setelah seperti itu, kepalanya nanti pasti di sini. Ini dilipat. Bagian sana juga ya. Dilipat gitu. Sekali lagi. Ya. Terus yang ini. Setengahnya. Kenapa dilipat, Beb? Bentar. Jadi nanti mayatnya akan diangkat supaya jangan diinjak sama yang angkat nanti. Oh. Tapi kalau mayatnya datang sendiri nggak perlu ya? Nah, taruhlah seperti ini sudah disiapkan. Dan kalau wanita ditambah, tambahannya adalah baju dan taruhlah ini warna putih. Kalau bisa yang warna putih juga tidak apa-apa. Coba seumpama sekarang ini wanita yang meninggal, Beb ya? Enggak, yang meninggal seumpama wanita atau laki dulu? Bungkusnya 2 kali berarti. Iya. Nah, kalau wanita itu biasanya maafan yang lambin. tidak cukup ini bajunya kayaknya, besar deh. Yang kecil aja, contoh yang kecil. Sampai segini matanya. Sudah siap kedinginan dia kepingin biar hangat. Iya, Emi.
Jadi bajunya itu terbuka seperti ini jahitannya, nanti ada juga tidak pakai serelekan gini, pakainya yang langsung tak Oh, cetekan. cetekan atau kancing gitu. Oh, ini tidak bisa terbuka juga, dia harus terbuka ini. Itu nggak bisa dibuka. Nggak bisa terbuka ya. Mana kainnya tadi, kain penutupnya? Jangan telanjang mayitnya datang sendiri. Ini kain penutup. Kain penutupnya tadi basah ya? Oh, bahasa ini aja, Beb. Iya. Coba yang angkat, diangkat apa datang sendiri nih mayitnya? Datang sendiri aja. Deh. Enggak bisa kebuka ini. Ini perempuan mayitnya. Ya tapi enggak bisa kebuka, percuma juga. Ya, Kita anggaplah masih- dipakaikan ya. dulu dah. Anggap sudah dia Anda memakai. sudah kebuka ini. Jadi cara anunya dulu, apa namanya? Ditutup coba kepalanya di situ. Ini ditaruh di bawahnya, Beb. Ya ini posisi Laki. sudah di bawah tadi kalau yang perempuan. Oh. Jadi kondisi dia masih tertutup dengan kain yang ada di bawah dari sana tadi itu. Nah, kalau yang perempuan sebelum apa namanya dipakaikan, kondisinya tadi ini kan pasti di bawah. Di bawah, oke. Nah, jadi yang pertama yang akan dilakukan kapas sama anu itu ya. Nasir bermi. Ada minyak, Apa itu? ada minyak. Masya Allah. Fuh, Jadi minyak banyak larang itu, Beb. minyak yang wangi, kalau bisa minyak yang tidak ada kimianya. Ini minyak ud, minyak kayu gahru yang bagus itu. Sebagian mereka dituliskan, ditaruh misalnya, taruhlah seperti ini, biar jangan banyak-banyak nanti habis nanti. Ya. Diambilkan mungkin pakai tangan, dituliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, salah satu amalan ahli tarim. Dan sebagian mereka menulis ayatul kursi di dada. Di dadanya dituliskan dengan minyak wangi tadi itu. Ya, bisa ya. Jadi Hafal. minyak wangi tadi itu untuk nulis pakai tangan. Setelah ditulis, barulah tangan. Kalau perempuan dipakaikan, dimasukkan apa namanya, baju tadi lengannya itu dari bawah. Setelah dimasukkan semua, dikancing bajunya dan dipakaikan himar dari bawah. Sudah ditaruh juga tadi, sebelum ditaruh jenazahnya sudah ditaruh ininya. Kerudungnya kerudung yang gitu apa yang langsung Mama Dedean itu, Beb? Apa Mama Dede? Ya langsung. Ya tergantung, Mama, kalau misalkan itu kayak lebih gitu kan Mama Dede namanya. sebelah, kalau dia udzur mayitnya susah ngangkatnya, memasangkan, ya lebih baik dia menggunakan seperti ini. Langsung dipakaikan aja. Tapi tidak cantik ini. Ini kalau perempuan ya ditaruh lah. Anak bisa ngudungkan, Beb. Ya taruhlah seperti itu untuk yang perempuan. Sudah dilihat ya ibu-ibu ya. Nah, taruhlah seperti itu. Dan disunnahkan, salah satu sunnah lagi, memberi minyak wangi tadi itu di 7 anggota sujud. Jadi 7 anggota sujud termasuk kening, kemudian kedua telapak tangan, dengkul, dan jari jemari di telapak kaki. Jadi tentunya sudah ditutup ya. Lubang-lubang yang ada seperti pertama mulut. Jadi mulutnya dimasukkan kapas. Dimasukkan kapas. Nah, udah full sudah ini kapasnya. Di telinga yang kanan, di telinga yang kiri,
yang apa namanya, bisa napas, bisa. Nah, taruhlah ini nanti yang terakhir, kasihan nggak bisa napas nanti. Jadi tadi yang taburan itu harus disisakan ya. Setelah apa namanya, dikasih minyak juga di 7 anggota sujud tadi itu. Setelah dikasih minyak di sini, di keningnya lagi ditaruh minyak, ditaruhkan serbuk tadi di kapas. Jadi kapasnya ditaruhkan serbuk di kapas, ditaruh. Nah, setelah ada serbuk ditaruh kapas tadi. Kemudian tangannya setelah ini, tentunya kalau misalkan ada ahli keluarga yang dekat mau cium keningnya sebelum dilakukan seperti ini tadi. Kalaupun susah ya bisa setelah selesai semua cium dari atas kafan nanti. Nah, ini dikasih minyak juga di salah satu anggota sujud yang 7, telapak tangan. Telapak tangan setelah dikasih minyak, dikasih kapas juga. Jadi sebagian mereka juga mukanya ditutup, kasihan tapi ini kalau ditutup. Gini ditutup ya. Setelah hidung semua anggota tadi dikasih apa namanya, kapas. Kapas lagi yang ini diisi juga taburan tadi, ini ditaburkan, setelah ini dikasih minyak. Ya. Oh, pegang sendiri deh. Kalau misalkan ada benang yang warna putih dikasih benang sedikit biar tidak jatuh. Begitu juga yang sebelah kiri, dikasih minyak tangannya, kemudian dikasihkan taburan air, taburan yang ada di sini yang sudah siap tadi di kapas dan ditaruh di kapasnya tadi. Ini anggota sujud. Begitu juga lutut. Lututnya dikasih yang kanan, dari yang kanan ditaburkan yang tadi ini, ditaruhlah di lututnya kanan dan kiri. Begitu juga telapak kaki. Setelah dikasih minyak di telapak kakinya, ditaruh taburan ini, dikasihkan kapas tadi ini. Taruhlah sudah kanan dan sebelah kiri. Jadi setelah dikasih minyak wangi, dikasih taburan tadi dan semuanya udah sama semua, baru ini tidak perlu ya. Jadi anggota yang terlubang semua, baik itu juga kemaluannya. Kalau misalkan di situ dibutuhkan kapas, dikasih pempes juga sekalian. Kalau misalkan dia sering udur, mayitnya tadi waktu dimandikan sering keluar, maka juga sebelum dipindahin di sini sudah dikasihkan pembalut tadi itu. Setelah itu baru dibuka. Berapa orang di sini? 2 orang atau 3 orang? Dibuka ininya. Kalau ditarim, talinya pengikat pocong itu jadi 1 panjang. Kalau di sini di Indonesia biasanya ditaruh di bawahnya ini 5. Kalau di sini ditaruh di atas ini 1 sebelum naruh tadi, kemudian di antara siku, kemudian di pinggang, kemudian di lutut dan di bawah kaki. Kalau ditarim langsung dijahit panjang. Jadi diikat dari atas itu tidak diikat mati,
karena nanti waktu dikubur dibuka. Nggak, kalau panjang tidak ditaruh di situ. Kalau ditarim tidak ada langsung diikat. Nanti diikat di atas, nanti kita lihat cara tarim. Yang diambil yang pertama yang sebelah kiri. Ya, ini. Jadi yang dihitung satu itu kalau dia begini misalnya, coba yang ini. Kalau begini belum dihitung satu ini. Ini bukan lafafah namanya. Jadi masih harus dia begini. Jadi kita coba dari kiri, diambil dulu ya. Diambil dari kiri. Ini diam. Coba ini, yang ini ditarik dulu. Pelan-pelan. Sama sebelah satu lagi di sana. Yang ini diambil. Ya, tarik yang ini. Yang ini, yang sebelah sana. Yang sebelah sana tangannya itu. Ente enggak pegang, jangan pegang itu ya. Pegang yang ini loh. Nah. Enggak bisa gitu dia. Biar enggak kelihatan, kalau seperti ini kelihatan. Jadi bentar. Diulang. Jadi kondisinya jangan sampai kebuka. Lihat ini, pegang ini yang di sana. Ya. Ini ditarik sedikit. Pelan. Nah, langsung ditaruh di atasnya. Ya. Jadi nggak kelihatan apa namanya anggota badannya. Langsung ini gini. Dua orang nanti di sini narik ini. Narik yang biru, tarik. Iya. Masih sendiri tangannya. Kok garuk-garuk ya? Nah, setelah begini diambilkan tadi minyak wangi, kalau bisa mau dikasih minyak wangi di atasnya. Iya. Jadi kalau bisa tetap di atasnya itu tadi. Jadi waktu buka udah di atas gini. Ya. Sekarang dikasih minyak wangi. Di sini ditaburin minyak wangi boleh. Kemudian diangkat yang kiri lagi. Gini. Awas ya, enggak bisa napa. Bisa, Mi? Angkat ya. Baru yang ini diangkat. Jadi yang kanan harus di atas. Jadi yang kedua harus lebih lebar dari yang pertama. Iya. Yang ketiga lebih lebar. Lebar lagi ya. Di sini juga boleh dikasih minyak wangi lagi. Dikasihin minyak wangi lagi, baru tutupan Dari yang kiri lagi. Yang kiri lagi, baru yang ini. Mi? Helmi? Anget. Boh. Jadi ini karena tadi kafannya pas-pasan, harusnya agak panjang lagi sedikit. Tadi cukup lah kafannya ini. Nah, jadi kalau di sini biasanya di Indonesia itu 5 bagian itu sudah dipotong. Di sini ditaruh satu, di sini taruh di bawahnya tadi itu sudah ditaruh satu. Kemudian di sini satu, di sini satu, di dengkulnya satu, dan di sininya satu. Dan kalau ditarim itu langsung panjang satu. Coba panjang alat tarim. Kalau di sini kan sudah jelas. Jadi sebelum kain kafan pertama sudah ada talinya. Jadi enak tinggal ya. Tapi tidak boleh seperti ini ya. Kalau ditarim itu dijahit. Oh, sambungannya dijahit. Sambungannya dijahit. Nih. Dan di sini jangan diikat mati. Nih. Karena apa? Karena nanti jangan kesusahan dibuka. Baru ditarik gini. Harus diangkat gitu juga. Iya, ya dibantu ngangkat gini. Ini cara tarim ini ya. Nah, kalau ada gini kan jelek kelihatan. Jadi harus Nih. di sini satu. Jadi 1, 2, di sini posisinya juga 1. Kemudian di sini kalau 5 jadinya. Di sini 1 dan di bawah kaki nanti 1. Ada 5 sama berarti Beb ya. Iya. Cuman beda putusannya caranya. aja.
Wallah. Jadi Amin, duduk. setelah seperti ini karena posisinya masih disunahkan waktu memandikan dan kafan tadi, kepala di mana? Di timur, kakinya di barat. Buka boleh, mati Barulah. susah kok. Barulah dipindah posisinya, kepalanya di sebelah utara dan kakinya di Ayo sebelah pindah. selatan. Ini mau disolati. Baru disolati. Ayo pindah, angkat mayitnya. Wallahu a'lam. Pindah. Mata bisa mati ya. Hukum menyentuh. Ada. Boh. Ayo. Ya, tepuk tangan untuk mayit kita. Habis ini dapat hadiah khusus, Bu. Dapat hadiah khusus dari Habib Usama. Sebelum ditutup, rangkuman sedikit Habib dari depan ini. Apanya? Yang mau bertanya mungkin. Saya mau bertanya 2 atau 3 orang. Silahkan sebelum ditutup. Ya tadi itu apa namanya, waktu memakai sarung. Sebagian ulama memang mereka mewajibkan sarung itu dari awal, baik itu waktu istinja dan waktu menyentuh aurat. Jadi waktu menyentuh aurat, auratnya laki sama laki dari mana tadi? Surah rukbah. Dari pusar ke lutut. Nah itu juga sebagian mereka, para ulama menjelaskan bahwa pendapatnya ada yang mengatakan bahwa menyentuhnya tadi itu sama seperti melihat. Jadi diwajibkan juga sebagian mereka. Jadi tadi masalah apa namanya, pakai sarung tangan tadi itu ketika kita menyentuh aurat si mayit, bukan hanya kubul duburnya saja, akan tetapi bagian aurat yang kita sentuh itu hendaknya apa namanya diwajibkan memakai sarung tangan. Karena sebagian pendapat mengatakan bahwasannya menyentuh apa namanya anggota menyentuh aurat itu seperti melihatnya. Jadi harus pakai penghalang seperti itu. Ya paling aman ya mulai dari pertama sampai akhir pakai. Tapi memang yang kita dengar dari para masyayikh kita, yang wajib adalah waktu istinja. Tapi ada memang pendapat yang mereka juga mengatakan menyentuh sama dengan melihat. Nah, jadi beliau Habib Usama ini mengikuti bagaimana yang ada di kota tadi. Memang banyak caranya seperti itu, gitu Bib ya. Nah, jadi pendapat-pendapat ulama di situ memang yang wajib, maka kalau misalkan tidak pakai lapis tangan berdosa, itu waktu istinja. Jadi jangan sampai menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Itu yang wajib. Ada juga yang berpendapat bahwa menyentuh aurat itu juga diwajibkan. Karena apa? Karena ada tadi pendapat ulama yang mengatakan bahwa menyentuh sama dengan seperti melihat. Wallahu a'lam. Pertanyaan 1 atau 2 aja. Coba. Kudung jeruk. Jadi kalau tadi masalah memandikan juga dengan tubuh itu, kalau misalkan dia mau dapat pahala sunnah ya dari awal itu tadi sudah menggunakan sarung tangan.
Fadilahnya besar. Ya. Mau jalan-jalan sudah? Sudah hidup. Masya Allah. Silakan. Siapa namanya? Dipencet mic-nya. Ayo pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitri Beb dari Selogudik. Pertanyaannya, semisal ketika ada mayit yang matinya itu kecelakaan atau di bagian badannya ada yang keluar darah dan ketika dikafani darahnya itu keluar terus, bagaimana itu Beb? Apakah dilanjutkan untuk mengubur atau membersihkan darahnya terlebih dahulu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi tadi malam juga sudah kita jelaskan, kalau misalkan mayitnya itu udzur sering keluar darah atau darahnya terus keluar, maka ditunggu dan disiapkan es batu untuk menyetop darah tadi itu. Insya Allah kalau mandikannya dengan es batu ditempel, insya Allah darahnya tidak keluar. Jadi itu pengalaman kita, kalau misalkan ada yang sobek dari mayit tersebut maka darah keluar terus, maka dikasih es batu, insya Allah darahnya mampet. Dan kalau misalkan terjadi sudah selesai kafan, jadi kalau misalkan sudah selesai kafan baru keluar, ya kalau bisa darahnya itu ditaruhin kapas biar tidak tembus darahnya tadi ke kain kafan sehingga kelihatan orang. Jadi kalau bisa, kalau misalkan ada persiapan kain kafan yang lebih, boleh dipindahkan ke kafan yang baru. Ya, lebih baik boleh diganti dengan kafan kapas juga. Jadi bagian yang luka tadi ditambal dengan kapas. Tapi insya Allah kalau sudah memandikannya tahu sering dengan darah yang sering keluar, maka dengan air es tadi atau dengan es batu, insya Allah dia akan mampet. Berarti intinya darah yang keluar setelah memandikan mayit tidak ada masalah dengan hubungannya dengan memandikan dan mengwudukkan. Baik dia sudah selesai diwudukkan, ada yang keluar, ada hal-hal yang membatalkan wudhu, maka wudhunya tidak batal. Begitu juga dengan sholatnya tadi, dengan mandinya tadi tidak batal. Watur kesoon, terima kasih banyak. Minta maaf agak lama, tapi mudah-mudahan ada keberkahannya. Amin. Ada keberkahan ilmu kita, sedikit mendapatkan ilmu dari Kota Tarim. Dikatakan girat ilim min tarim khairum min bihar fi ghairiha. Sedikit ilmu dari Kota Tarim khairum min bihar. Bihar itu timbangan di Kota Tarim. Sangat banyak di tempat lain, tapi kalau ngambilnya sedikit di Kota Tarim itu bisa mengalahkan banyak mengambil di Kota Tarim. Itu daripada kalam para salafun saleh. Mudah-mudahan sedikit ini enggak sedetail daripada yang diinginkan oleh beliau, karena waktunya sangat panjang seharusnya. Tapi ya minimal kita mengetahui sedikit tentang bagaimana tata cara tentang mayit, garis besarnya kita sudah tahu. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Minta maaf terlalu malam, tapi insya Allah ada hikmahnya semua. Mudah-mudahan barokah kita tentang mayit ini, mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan keluarga kita, orang tua kita diberikan barokah semua insya Allah. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.